selalu kita menghadirkan juara Liga 1 dengan juara Liga 2 yang kita pertemukan. Nah, kali ini memang tidak ada skema dan tidak menjadi keharusan untuk melakukan pembukaan dengan klub-klub tadi. Sehingga kita perlu mendapatkan ambience yang bagus. Ya, boleh jelasin Pak untuk acara hari ini. Jadi pertama tentunya Liga I-League ini merasa berterima kasih atas terbentuknya NDRC, di mana seperti tadi yang sudah dipaparkan oleh ketua yang baru. Kalau kemarin-kemarin itu selalu ada perdebatan di dalam proses hukum, terutama untuk pemain dan juga beberapa ofisial. Hari ini lebih clear dan akan menjadi satu bentuk kepastian, sehingga hak-hak daripada pemain, kemudian hak dari stakeholder sepak bola, termasuk juga pelatih, akan menjadi transparan dan akuntabel, ya, karena ada keputusan yang memberi kepastian hukum. Jadi saya pikir itu sangat baik dengan terbentuknya NDRC. Pak Ferry, Pak, per hari ini H-2 PSM dan Semen Padang masih masuk daftar banned FIFA. Ya. Sebetulnya apakah mereka sudah menyelesaikan sengketanya dengan pemain atau gimana sih Pak? Yang Semen Padang itu sudah menyelesaikan dan sudah juga disampaikan kepada FIFA bahwa portalnya itu di FIFA biasanya ya itu membutuhkan banyak hari. Tapi ada regulasi, ada ketentuan yang baru di FIFA, maksimal 4 hari kerja mereka ada yang namanya clearance otomatis. Jadi harusnya automatic clearance ini dalam beberapa hari ke depan ini akan beres seperti yang minggu lalu saya sampaikan. Kalau PSM memang masih belum istilahnya sepakat, ya itu lebih tepatnya sengketa kepada siapa namanya itu Philip. Ya, ada perpindahan transfer yang masih belum clear. Nah, hari ini mereka juga melakukan asistensi dan mudah-mudahan dalam beberapa hari ke depan juga akan selesai. Terus untuk klub-klub yang nantinya masih belum selesai pencabutan clearance dari FIFA, tentunya kalau per hari ini berarti 2 klub ini tidak dapat mendaftarkan pemain baru. Jadi pemain yang masih ada itu masih bisa dimainkan, tapi kalau pemainnya nggak cukup, ya tentunya sanksinya akan semakin berat. Orang pemainnya nggak cukup mau bertanding seperti apa sampai betul-betul itu akan menjadi mendapatkan clearance dari FIFA. Deadline clearance-nya itu bisa H-1 pertandingan atau H- berapa jam pertandingan? Pendaftaran pemain itu kan sampai dengan tanggal 2 minggu itu berarti sampai dengan tanggal, kalau nggak salah sampai dengan tanggal 29 Agustus. Dari masa-masa itu yang harus diselesaikan oleh klub-klub ini. Artinya kalau misalnya nanti katakanlah kita berandai-andai sampai dengan tanggal 8 itu lengkap, ya sudah sejalan. Kalau enggak, ya sesuai dengan pemain yang ada. Nah, itu regulasi yang ada. Kalau misalnya katakanlah yang sudah mendapatkan clearance cuman 5-6 pemain, ya hanya itu. Kita pokoknya patuh dan tunduk sama keputusan yang disampaikan oleh FIFA. Tapi komitmen PSM sama Semen Padang itu seperti apa sih? Sudah menyelesaikan, ya, sudah menyelesaikan. Kalau Semen Padang sudah menyelesaikan. Kita juga terus melakukan komunikasi. Bahkan tadi malam saya juga sebelum ada pertemuan ini, saya juga udah menanyakan sampai di mana dan minta tolong kita dikirimkan dokumen surat yang sudah dikliaransikan ke penyelesaian sengketa. Yang masih belum sebenarnya PSM. Kalau minggu lalu sebetulnya udah clear, tapi ada apa masalah denda atau apa? Oke? Sip. Mungkin bisa spill konsep pembukaan dan Liga 1 di Surabaya seperti apa? Apa yang di ya wording itu pembukaan di Surabaya normal lah seperti pembukaan pada umumnya, hanya yang membedakan kalau yang lalu-lalu kan selalu kita menghadirkan juara Liga 1 dengan juara Liga 2 yang kita pertemukan. Nah, kali ini memang tidak ada skema dan tidak menjadi keharusan untuk melakukan pembukaan dengan klub-klub tadi. Sehingga kita perlu mendapatkan ambience yang bagus, kita perlu dan membutuhkan penonton yang banyak. Nah, di
Persebaya ini penting buat kita dilakukan pembukaan. Kemudian formatnya seperti biasa, ya, ada kick off, ada apa namanya tendangan bola dan sebagainya, dan Menpora juga akan hadir untuk melihat kick off nanti. Pak Ferry, mungkin kebiasaan supporter away gimana Pak, udah ada putusan kan? Tadi malam Liga sudah berkomunikasi dengan FIFA, kita minta persetujuan, dan intinya bahwa FIFA masih akan melihat sampai sejauh mana effort dari Liga untuk bisa menghadirkan penonton tadi. Jadi per hari ini FIFA masih belum mengizinkan, kemudian masih ada pendalaman dan kita akan melakukan edukasi, kemudian juga akan berinteraksi banyak dengan supporter-supporter untuk bisa mendapatkan, ya paling tidak bahwa kita udah baik loh. Kalau udah baik nanti kita akan melakukan terobosan kembali, minta permohonan izin kembali ke FIFA. Pak, jadinya PSIM kandangnya di mana Pak? Bantul atau Sleman? PSIM di Maguwardi sama di Bantul. Dua ya? Dua, antara itu. Pak Ferry, belakangan banyak kritik soal kualitas siaran Liga Pak, dari publik soal banyak iklan dan lain-lain, tanggapannya Pak? TV produksi memang baru 3 hari kemarin kita buat ada kesepakatan baru, baik di MTech begitupun juga di tempat yang lain. Memang dari kualitas penyiaran ini yang bermasalah. Kemudian kita udah kerjasama juga dengan Telkom untuk memperbaiki sehingga deviasi waktunya juga akan lebih baik, dan sistemnya juga seperti yang sudah kita mintakan asistensi dari AMG, ini pasti akan ada perbaikan. Pak Ferry, terkait tadi yang supporter away, berarti yang 3 kategori itu masih belum kajian ya Pak? Iya, masih belum diizinkan. Jadi lebih ekstrimnya masih seperti yang lalu, tapi kita terus akan berupaya untuk bisa mendapatkan ruang atau izin dari sana. Bisa jadi mungkin 3-4 bulan yang akan datang. Berarti pulangnya putaran kedua Pak kali mungkin? Mudah-mudahan. Kita berharap. Kan supporter kan jumlah kerusuhan dan segala macam dalam 2 musim terakhir menurun banget. Yang jadi catatan juga apa sih Pak? Kenapa masih belum diizinkan? Sebenarnya sebelum penutupan liga kemarin itu, liga sudah memberikan lampu hijau. Makanya kita effortness kita sangat happy sekali. Kemudian kita juga sudah mereport bahwa kita sudah berkomunikasi dengan pihak polisian, dan polisian juga intinya menunggu keputusan dari FIFA, dan semua responnya adalah positif. Tetapi di pertandingan terakhir flare lah apa, dan yang lebih parah lagi pada waktu pertandingan yang disaksikan oleh delegasi dari FIFA di penutupan di Bandung gitu, bahkan rumput dihancurkan dan sebagainya. Nah, oleh karena itu Liga melarang untuk menjadikan Persib Bandung sebagai partai pembuka. Itu bagian dari yang kita lakukan pada pembukaan ini. Oke, bukan hanya flare, turun ke lapangan. Kalau flare tadi ya mungkin ya oke lah. Ini turun ke lapangan itu mengganggu semua kita yang ada di tribun dan sebagainya. Oke.